Ben Renick, seorang peternak ular dengan kekayaan jutaan dolar, ditemukan tewas di peternakannya sendiri. Dugaan awal karena kecelakaan akibat gigitan ular peliharaannya, tetapi siapa sangka dalangnya adalah orang terdekatnya. Inilah kisah kelam di balik kematiannya. Ben Renick lahir pada tanggal 4 Agustus 1987 di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Sejak kecil dia menunjukkan minat yang luar biasa terhadap reptil, terutama dengan ular. Ketertarikannya ini berkembang menjadi hobi yang serius dan akhirnya menjadi profesi. Di tahun 2010, dia mendirikan Renick Reptiles, sebuah fasilitas pembiakan ular dengan kombinasi warna dan pola yang unik, sehingga dia sering disebut sebagai seorang desainer ular. Beberapa ularnya dijual dengan harga tinggi dan dikirim ke berbagai negara termasuk Inggris dan Jepang. Ketenaran Ben di dunia reptil semakin naik daun. Dia bahkan disebut sebagai seorang pelopor di dunia reptil. Dan dia berhasil menjadi seorang pengusaha dengan kekayaan jutaan dolar. Kecintaannya terhadap ular langka dan eksotis telah membuatnya menjadi legenda di antara para kolektor dan juga peneliti. Berdiri di sampingnya ada kakak laki-lakinya yang bernama Sam sebagai orang kepercayaan terdekatnya, sosok yang telah bersamanya melalui setiap momen penting dalam kehidupan. Keduanya tumbuh berdampingan, membangun masa depan bersama. Ben dan Linley Gallatin pertama kali bertemu saat remaja, namun mereka baru menjalin hubungan kembali di tahun 2011. Linley yang sebelumnya bekerja sebagai terapis pijat telah memiliki seorang putra dari hubungan sebelumnya. Linley segera diajak untuk pindah ke rumah yang dibangun oleh Ben di peternakannya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat dan pada tahun 2014 mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun bermakna yang dihadiri oleh keluarga saja. Pernikahan Ben dan Linley pada awalnya tampak seperti hubungan yang bahagia dan harmonis. Dari pernikahan ini, mereka mendapatkan seorang putri. Ben juga mengasuh putra Linley seperti anak kandungnya sendiri. Ben adalah seorang ayah yang penuh kasih, perhatian pada anak-anaknya dan seorang suami yang setia. Dia sangat menghargai waktu yang dihabiskannya bersama keluarga dan kedua anaknya, yang merupakan bagian penting dalam hidupnya. Setelah menikah, Linley aktif membantu Ben dalam bisnis pembiakan ular, termasuk menangani dan merawat ular-ular tersebut. Ben dan Linley tampaknya memiliki semuanya. Bisnis yang sukses, keluarga yang harmonis, dan masa depan yang cerah. Pernikahan mereka tampak solid dengan kemitraan yang dibangun di atas ambisi bersama. Tetapi di bawah permukaan, hubungan mereka runtuh dan retakan mulai menunjukkan apa yang dimulai sebagai kebohongan kecil dan segera berubah menjadi permainan penipuan yang berbahaya, yaitu masalah keuangan dan pengkhianatan. Ben saat itu berada di puncak karirnya di mana bisnisnya sangat booming dan pada tahun 2017 dia mendapatkan kesepakatan penjualan sebagian dari ular pitonnya senilai 1,2 juta dolar. Uang ini dapat mengubah masa depan keluarga. Tetapi yang tidak dia sadari adalah bahwa istrinya sendiri memiliki rahasia yang akan membawa kerugian bagi dirinya. Di tahun 2016, Linley mewujudkan impiannya dengan membuka sebuah spa di Missouri. Namun bisnisnya itu menghadapi kesulitan keuangan yang menyebabkan ketegangan di antara pasangan ini. Masalah ini diperparah oleh perselingkuhan Linley dengan beberapa orang pria. Tidak seperti bisnis Ben yang berkembang pesat, bisnis Linley gagal. Kerugian menumpuk, hutang tumbuh, dan daripada menghadapi kebenaran, Linley memilih untuk menyembunyikannya. Dia berbohong kepada Ben tentang keuangan dan menutupi kegagalannya. Ketika tekanan keuangan meningkat, Ben mulai menyadari kebenaran di mana Linley telah berbohong padanya.
Dia terus menunda pembayaran dan menipunya tentang kerugian di spa, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Ben sempat mempertimbangkan untuk bercerai karena tekanan dari masalah keuangan dan isu kepercayaan dalam hubungan mereka. Linli pun mulai merasa takut dia akan kehilangan hak asuh atas anaknya jika perceraian itu benar terjadi. Ben memberikan ultimatum pada Linli, mengatakan pada istrinya untuk tidak berbohong dan menyembunyikan sesuatu lagi darinya. Ben sangat marah, sementara dia bekerja tanpa lelah untuk mengamankan masa depan mereka. Linli terjerat dalam kebohongan dan pengkhianatan, semakin menjauh dari kehidupan yang telah mereka bangun bersama dalam pernikahan. Namun, menghadapi masalah ini, Linli hanya melihat ada satu solusi, yaitu Ben harus pergi. Tanggal 8 Juni 2017 berjalan seperti hari-hari lainnya di Renick Reptiles. Ben sedang merawat koleksinya, dikelilingi oleh ribuan ular piton, anaconda, dan reptil eksotis senilai jutaan dolar. Menurut pengakuan Linli, di sekitar pukul 5:30 sore dia tiba di rumah. Dia lalu pergi untuk memeriksa suaminya di fasilitas ular, namun hanya menemukan pemandangan yang mengerikan di sana. Ben terbaring tak bergerak, tengkurap di lantai beton yang dingin dengan genangan darah di sekelilingnya. Linli dengan panik menelpon ke saudara laki-laki Ben sambil berteriak mengatakan bahwa dia menemukan Ben tergeletak di fasilitas mereka. Sam lalu menyarankan dia untuk segera menelpon ke polisi. Polisi segera datang dan mengkonfirmasi kematian Ben yang awalnya diduga karena gigitan ular yang besar. Tetapi ketika responden pertama itu tiba, mereka segera merasakan ada yang salah terjadi. Di TKP keadaan sangat kacau, ular mendesis dan bergerak di dalam kandang mereka. Dan ketika petugas dengan hati-hati melangkah masuk, mereka tidak memperhatikan adanya tanda-tanda perjuangan, tidak ada tanda-tanda gigitan ular, juga tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah kecelakaan. Dan kemudian mereka melihatnya, sebuah selongsong peluru terletak tepat di atas kepala Ben, di sebuah rak yang terdekat. Dan tiba-tiba semuanya berubah. Petugas menyatakan kalau ini bukanlah kecelakaan yang tragis, tetapi pembunuhan. Dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas forensik mengungkapkan bahwa Ben telah ditembak 8 kali, termasuk 1 tembakan di kepala dari jarak dekat. Tembakan itu tepat bukanlah tembakan acak, dan dipastikan pelaku telah datang dengan satu-satunya niat untuk membunuh Ben, dan orang itu memastikan agar dia tidak selamat. Penegak hukum bekerja dengan cepat untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Pada awalnya, detektif mempertimbangkan kemungkinan perampokan yang salah. Mengingat semua bisnis Ben bernilai jutaan dolar dan koleksinya adalah ular langka dan eksotis yang sangat berharga. Tetapi pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas itu mengungkapkan tidak ada yang dicuri, tidak ada seekor ular pun yang hilang, atau inventaris Ben yang mahal tidak ada yang terganggu. Pelakunya dipastikan orang terdekat karena tidak ada tanda-tanda masuk paksa dan tidak ada perlawanan yang jelas. Kecurigaan dengan cepat beralih ke Sam, yaitu saudara Ben sendiri. Mungkin terjadi perselisihan bisnis, keluarga, atau warisan yang telah mendorongnya untuk membunuh. Detektif menanyai Sam secara ekstensif. Mereka menjalankan tes residu tembakan di tangannya, menganalisis alibinya, dan bahkan melakukan tes poligraf. Tetapi hasilnya, Sam dibebaskan. Dia tidak berada di dekat tempat kejadian perkara ketika Ben terbunuh, dan setiap bukti forensik mendukung ketidakbersalahannya. Sam telah kehilangan tidak hanya saudaranya, tetapi juga kedamaian. Pikiran mengetahui bahwa seorang yang dekat dengan Ben telah melakukan tindakan ini sangatlah mengerikan. Dengan mengesampingkan Sam, detektif mengalihkan perhatian mereka ke orang lain.
Lindley yang telah menemukan tubuh Ben, dia juga yang menelpon ke 911 dengan panik, yang sekarang menjadi seorang janda berduga, juga menjadi sasaran dari tes residu tembakan dan hasilnya juga negatif. Tetapi penyelidik tidak langsung mengesampingkannya. Saat mereka menggali lebih dalam, gambaran yang lebih kompleks dan mengganggu mulai muncul. Detektif memeriksa catatan telepon Lindley, pesan Facebook, dan transaksi keuangan, dan mereka menemukan bahwa Lindley telah menjalani kehidupan ganda. Dia bukan hanya seorang janda yang berduka atas suaminya, dia adalah seorang wanita dengan rahasia yang banyak. Seperti perselingkuhannya dengan Brandon Blackwell, seorang pria yang dia temui secara online. Dan penemuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesetiaannya terhadap Ben. Dari pemeriksaan catatan keuangan Ben, ditemukan bahwa Lindley juga telah berbohong kepadanya, yaitu tentang keuangan dari bisnis spa-nya yang telah gagal. Semakin dalam penyelidikan, semakin gelap ceritanya. Wanita yang awalnya tampak seperti istri dan ibu yang berbakti, sekarang terlihat dengan gambaran yang sangat berbeda. Yang terlihat memiliki motif yang sangat kuat, yaitu masalah uang untuk membunuh suaminya sendiri. Dan detektif juga mengetahui kalau dia tidak bekerja sendiri. 4 bulan setelah kematian Ben, Lindley setuju untuk mengikuti tes poligraf, dan hasilnya dia gagal total. Hal ini menguatkan kecurigaan terhadapnya, tetapi kecurigaan saja tidak cukup untuk melakukan penangkapan tanpa bukti fisik yang menghubungkan Lindley dengan kejahatan tersebut. Tidak ada saksi dan juga tidak ada senjata. Penegak hukum tidak memiliki apapun untuk menahannya, sehingga kasus ini menjadi dingin selama hampir 3 tahun. Setelah kematian Ben, detektif menemukan bahwa Lindley adalah satu-satunya penerima manfaat dari polis asuransi jiwa Ben senilai $1 juta Amerika. Namun karena dia menjadi tersangka, klaim asuransi itu langsung diblokir. Keluarga Ben, teman-temannya, dan komunitas reptil menunggu dalam ketidakpastian. Dan mereka terus mendorong polisi untuk mendapatkan jawaban dan memohon keadilan. Terobosan akhirnya muncul di tanggal 22 Januari. Satu nama yang tidak terduga mulai muncul, yaitu Brandon Blackwell. Brandon pernah menjadi salah satu kekasih Lindley saat masih menikah dengan Ben. Pada awalnya, dia tampak tidak penting dalam penyelidikan. Namun saat itu Brandon dipenjara atas tuduhan menguntit dan melanggar perintah penahanan yang diajukan oleh Lindley sendiri. Karena merasa tidak akan kehilangan apapun lagi, dia pun mengungkapkan rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Lindley pada suaminya. Menurut Brandon, kematian Ben tidak seharusnya terjadi seperti itu karena rencana pertama Lindley bukanlah dengan pistol, melainkan dengan racun. Brandon menceritakan bagaimana Lindley pertama kali mencoba membunuh Ben dengan mencampur protein shake-nya dengan dosis mematikan narkotika. Dia menghancurkan sejumlah besar pil dan melarutkannya ke dalam minuman itu, berharap Ben akan pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Tetapi entah bagaimana Ben berhasil selamat, mungkin dosisnya karena tidak cukup tinggi. Merasa rencana itu gagal, Lindley membutuhkan rencana baru, suatu rencana yang tidak akan gagal lagi. Dia pun beralih ke koneksi lamanya, Michael Humphrey, yang adalah mantan pacarnya. Michael memiliki masa lalu kriminal dan Lindley tahu dia adalah seorang yang dapat membantunya menyelesaikan pekerjaan ini. Dan pada tanggal 8 Juni 2017, rencana itu akan dijalankan. Lindley dan Michael pergi ke fasilitas pembiakan dengan Michael yang membawa pistol. Niatnya jelas agar Ben tidak pernah meninggalkan fasilitas itu hidup-hidup. Tetapi ketika mereka tiba, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Michael mundur di detik-detik terakhir, menyerahkan pistol kepada Lindley dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan sendiri.
dan dia pun langsung keluar dari fasilitas itu. Lindley yang sudah nekat mengangkat pistol dan membidikkan 8 peluru ke pria yang pernah dia janjikan untuk dicintainya. Berkat pengakuan Brandon, semua kebenaran akhirnya terungkap dan polisi siap bergerak. Selama hampir 3 tahun, pembunuh Ben telah bebas, tetapi sekarang buktinya sudah tidak dapat disangkal lagi. Pada 16 Januari 2020, Lindley dan Michael ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Lindley bertekad dia harus meyakinkan juri bahwa dia bukanlah dalang di balik pembunuhan suaminya. Selama bertahun-tahun, Lindley telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang bisa dia manipulasi. Orang-orang yang telah membantunya menjaga rahasianya. Salah satu dari orang-orang itu adalah Ashley Shaw, seorang teman dekat dan karyawan di spa miliknya. Ashley telah terlibat sejak awal dan dia telah membantu Lindley dalam minggu-minggu menjelang pembunuhan, di mana dia mendengarkan perencanaan dan bahkan memainkan peran setelah Ben meninggal dunia. Tetapi ketika tekanan meningkat, Ashley membuat pilihan sendiri. Dia berbalik sebagai imbalan atas kekebalan dan dia mengatakan semuanya kepada polisi. Kesaksiannya mengungkapkan rencana mematikan Lindley. Lindley telah meminta Ashley untuk mendapatkan pil obat yang akan dia gunakan untuk meracuni Ben. Ashley juga menceritakan bahwa Lindley telah mengaku padanya dia telah menarik pelatuknya sendiri setelah Michael mundur di saat-saat terakhir. Juga dia mengatakan Lindley kembali ke spa-nya, tempat Ashley membantunya membersihkan bukti dengan menggosok tubuhnya bersih dari sisa-sisa kejahatan. Dengan pengakuan Ashley, jaksa penuntut sekarang memiliki kasus yang kuat yang akan segera membawa Lindley ke pengadilan. Michael adalah orang pertama yang akan diadili. Walaupun dia tidak menarik pelatuk, jaksa berpendapat bahwa dia adalah kaki tangan sekaligus tokoh kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan Ben. Juri setuju Michael didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan akan menghadapi hukuman seumur hidup. Di titik ini, Lindley akhirnya mau bekerja sama dan memberikan kesaksian. Dia mengungkapkan bagian terakhir yang hilang dari penyelidikan selama ini. Dengan bantuannya, detektif menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh Ben, yang telah disembunyikannya selama hampir 3 tahun. Senjata ini adalah bukti fisik terakhir yang menghubungkan Lindley langsung dengan kejahatan. Sedangkan Michael saat itu masih tidak menunjukkan sikap kooperatifnya. Dengan pengakuan saksi, adanya senjata pembunuhan dan motif yang jelas, Lindley kehabisan pilihan. Di persidangannya, Lindley memulai strategi pembelaannya, di mana dia terus menyalahkan Michael. Michael sendiri mengaku tidak bersalah, bersikeras hadir di TKP, tetapi tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Lindley menggambarkan dirinya hanyalah sebagai korban, dengan mengatakan Michael adalah pembunuh sebenarnya dan bahwa dia terlalu takut untuk menghentikannya. Dia juga bersaksi tentang dugaan KDRT, rasa takut kehilangan anak, dan tekanan mental. Dan hal ini mempengaruhi juri. Pengacara pembela berhasil menanamkan keraguan pada juri bahwa Michael lah pelaku sebenarnya. Jaksa terus berupaya membongkar kebohongannya satu persatu. Upaya peracunan yang gagal adalah bukti bahwa ini adalah kejahatan yang direncanakan, bukanlah tindakan spontan. Kesaksian Ashley juga secara langsung menceritakan pengakuan dan perencanaan Lindley serta kerjasamanya dengan Michael. Namun sayangnya jaksa tidak berhasil membuktikan bahwa pembunuhan itu direncanakan dengan niat membunuh sejak awal. Pada akhirnya di bulan Desember 2021, setelah 12 jam bermusyawarah, juri mencapai vonis untuk Lindley. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua dan tindakan kriminal bersenjata. Juri menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara, namun kemudian pengadilan menetapkan hukuman efektif 16 tahun saja, termasuk pengurangan karena kemungkinan perilaku baik di penjara.
Sedangkan Michael juga dihukum atas pembunuhan tingkat kedua dan aksi kriminal bersenjata. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Ditambah 15 tahun penjara karena tindakan kriminal dengan senjata api. Hukumannya lebih berat dikarenakan dia yang diduga membawa pistol dan mungkin juga yang menarik pelatuknya. Dan juga dia tidak membuat pengakuan dari awal atau menunjukkan penyesalan. Ditambah dengan riwayat kriminalnya yang menjadi faktor pemberat dalam putusan hukuman. Bagi banyak orang termasuk keluarga dan teman-teman Ben, hukuman ini terlalu ringan. Sam telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menunggu keadilan, tetapi sekarang berdiri di ruang sidang, dia harus berjuang untuk menerima apa yang telah dia dengar, yaitu hukuman 16 tahun untuk eksekusi berdarah dingin terhadap saudaranya. Dan wanita yang bertanggung jawab itu akan berjalan bebas sebelum dia berusia 50 tahun. Hakim sendiri mengakui hukuman ringan Lindley itu dengan memberitahunya betapa beruntungnya dia. Dan dia berharap Lindley tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Saudara perempuan Lindley ditunjuk sebagai wali resmi bagi kedua anak. Dan untuk masa depan mereka, masing-masing dari anak itu menerima sekitar $500.000 dari polis asuransi jiwa Ben yang baru bisa mereka akses ketika usia mereka mencapai 18 tahun. Keluarga Ben berharap bahwa dengan dukungan yang tepat, kedua anak ini dapat menemukan kedamaian dan melanjutkan hidup mereka dengan baik. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!